Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair anak-anak yang soleh dan soleha. Semangat pagi dan semangat belajar dari rumah. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga Allah senantiasa memberi anugerah kesehatan kepada kita semua. Amin ya Rabb. Nah, untuk hari ini bersama dengan Bunda Fitri, Bunda akan menyampaikan sebuah kisah. Tetapi terlebih dahulu anak-anak semua melakukan sikap yang sempurna, simak dengan baik dan benar. Tetapi sebelum menyimak video tentang sebuah kisah ini, sebelumnya Bunda akan sedikit memaparkan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Baik, langsung saja anak-anak semuanya. Nabi Ismail adalah seorang nabi yang merupakan putra tercinta Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka tatkala anak itu sampai pada umur yang cukup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Quran Surat Asy-Syaffat surat ke-37 ayat 102. Ayat ini menjadi tonggak pelaksanaan ibadah kurban. Nabi Ibrahim alaihissalam sudah sekian lama mendambakan hadirnya keturunan, akhirnya dikaruniai seorang putra bernama Ismail. Namun setelah sang putra mencapai usia remaja, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelihnya. Dan Masya Allah, kedua hamba Allah ini patuh kepada Rabb mereka. Kedua hamba Allah ini memperlihatkan kepatuhan total kepadanya. Ayah dan anak ini yakin bahwa setiap perintah Allah pastilah kebaikan, dan Allah mustahil zolim kepada hambanya. Sampai akhirnya sebelum perintah tersebut dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim, Allah menurunkan tanda kebesarannya dengan menggantikan Nabi Ismail dengan seekor kibas. Kibas itu ialah kambing yang berbulu tebal. Dan Allah telah menyaksikan ketaatan dan kesabaran kedua Nabi Agung ini. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, jika kita menemukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sadarilah bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah yang paling mengerti komposisi diri kita, Allah yang paling mengetahui kebutuhan kita, dan Allah yang kuasa mencukupi segala kebutuhan kita. Juga Allah yang mengetahui bagaimana cara untuk meraih kebahagiaan, dan cara-cara itu terdapat pada setiap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kalau kita menemukan perintah Allah untuk sholat tepat pada waktunya, maka patuhlah. Dan sholat tepat waktu ini pasti untuk kebaikan kita, kebahagiaan kita, dan kemuliaan kita. Kita berkorban waktu dan kegiatan lainnya demi menunaikan sholat di awal waktu. Pasti pengorbanan kita ini diketahui oleh Allah dan pasti berbuah kebaikan bagi kita. Demikian pula pada perintah ibadah lainnya. Pada ibadah haji misalnya, kita berkorban harta, tenaga, waktu, semua itu tiada lain kebaikannya adalah untuk diri kita sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan tidak ada ganjaran lain bagi haji mabrur atau haji yang baik selain surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Semakin besar suatu amal ibadah, semakin banyak pengorbanannya. Berarti semakin besar pula kebaikan yang akan kembali kepada diri kita sendiri. Dan semua apa yang kita lakukan semata hanya karena Allah Ta'ala. Semoga kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail benar-benar menjadi pelajaran untuk kita sehingga kita menjadi hamba Allah yang memiliki tauhid yang lurus, bersih, dan kuat. Amin ya Rabbal Alamin. Baik anak-anak yang soleh dan solehah, kita langsung saja simak video berikut ini tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya sendiri, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nabi Ibrahim mempunyai 2 istri. Istri pertama bernama Sarah dan istri kedua bernama Hajar. Sarah melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamakan Ishak, dan Hajar melahirkan anak laki-laki juga yang bernama Ismail. Sarah merasa kurang senang hidup bersama Hajar. Berkali-kali ia meminta kepada suaminya agar Hajar dan anaknya dipindahkan ke tempat lain. Akan tetapi, Nabi Ibrahim tidak segera menurutinya. Barulah setelah menerima perintah dari Allah, Nabi Ibrahim mengajak Hajar dan Ismail pindah ke Mekah. Ismail yang masih menyusu pada waktu itu terpaksa harus mengikuti kedua orang tuanya menempuh perjalanan yang begitu jauh dan melelahkan. Hajar dan Ismail ditempatkan di daerah padang pasir yang tandus, sunyi, dan terik matahari yang menyengat kulit. Tak ada seorang pun di sana kecuali mereka berdua. Setelah beberapa tahun Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak dan istrinya itu, ia pun merasa rindu. Beberapa kali ia mengirim utusan untuk melihat keadaan anak dan istrinya itu. Dan ketika utusannya mengatakan bahwa anak dan istrinya dalam keadaan yang baik-baik saja, Nabi Ibrahim pun merasa lega. Ternyata kehidupan istri dan anaknya itu diberi serba kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajar dan Ismail dianggap sebagai pemilik dan pemimpin di Mekah, karena mereka berdualah yang pertama kali menetap dan bertempat tinggal di sana. Demikianlah Nabi Ibrahim tidak dapat menahan kerinduannya. Ia pun berangkat ke Mekah dan bertemu dengan Hajar dan Ismail di padang Arafah. Anak dan istrinya itu sedang menggembalakan hewan ternak yang cukup banyak. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, setelah menggembalakan ternak, mereka beristirahat di Musdalifah karena kelelahan dan akhirnya tertidur. Dalam tidurnya yang sebentar itu, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat wahyu melalui mimpinya. Ia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Anak kesayangannya itu harus dikurbankan sebagai bukti patuhnya Nabi Ibrahim terhadap Tuhannya. Seketika itu juga Nabi Ibrahim terkejut dan berdebar-debar. Tampak begitu beratnya ujian kali ini. Ia pun akhirnya menguatkan hati demi rasa cintanya yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga pada akhirnya memberitahukan mimpi itu kepada Ismail. "Wahai anakku Ismail, dalam mimpi aku diperintahkan oleh Allah untuk menyerahkanmu sebagai kurban, dan aku harus menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku?" Kata Nabi Ibrahim. Ismail pun menjawab, "Wahai ayah, sekiranya itu perintah Allah, maka laksanakanlah apa yang telah diperintahkannya kepadamu. Aku akan tetap sabar dan ikhlas menerima cobaan ini." Dikisahkan iblis berusaha merintangi perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Berkali-kali iblis membujuk Nabi Ibrahim agar tidak melaksanakan perintah itu. Namun Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah, dan godaan iblis yang begitu dahsyatnya tak akan mampu meruntuhkan ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Nabi Ibrahim membawa Ismail ke atas bukit. Di sana, Ismail mengenakan kain penutup mata, dan pedang tajam pun sudah dipersiapkan. Ketika pedang itu sudah berada di leher Ismail, tiba-tiba tubuh Ismail pun diganti dengan seekor kambing yang gemuk oleh malaikat Jibril. Dengan demikian, selamatlah Ismail dari penyembelihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Hai Ibrahim, kau sudah melaksanakan perintahku dengan ikhlas. Sebagai gantinya, aku berikan binatang ternak untuk disembelih. Ini adalah cobaan besar bagimu."
Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah di Mina, dan sampai sekarang dirayakan seluruh umat muslim sebagai hari raya Idul Adha. Dan umat Islam yang melaksanakan ibadah haji juga dapat melakukan kurban di Mina sebagai penghormatan atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin.